Terima kasih atas kesempatannya. Saya Sarah mewakili kelompok yang membahas sistem monitoring kesehatan lansia berbasis IoT. Jadi saya akan menjelaskan sistem yang telah kami bangun. Sistem monitoring kesehatan lansia berbasis IoT dapat mengukur detak jantung pada lansia tersebut, kemudian dapat mengukur suhu tubuh lansia tersebut, dan sebagai data tambahan dalam tugas akhir ini dapat mendeteksi gerakan yang ada di ruangan tersebut. Pada tugas akhir ini, saya akan menjelaskan beberapa perangkat yang kami gunakan, yaitu 1. Sensor DS18B20 yang berfungsi untuk mengukur suhu badan pada lansia tersebut. 2. Sensor detak jantung berfungsi untuk mengukur detak jantung pada lansia tersebut. 3. Microcontroller Wemos D1R1 merupakan board Wi-Fi yang berfungsi untuk memproses setiap byte kode suhu badan dan detak jantung yang masuk, dan sebagai modul Wi-Fi akan mengontrol sensor suhu badan dan detak jantung dari jarak jauh dengan menggunakan dukungan media IoT atau Internet of Things. 4. Power bank berfungsi untuk memberikan daya pada microcontroller Wemos sehingga sensor detak jantung dan suhu badan dapat mengukur suhu badan dan detak jantung pada lansia. Dan yang terakhir, sensor PIR atau disebut juga dengan passive infrared merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya gerakan pada lansia. Sensor PIR tersebut digunakan sebagai data pendukung yang telah dipasang pada salah satu ruangan rumah. Untuk pemasangan sistem monitoring kesehatan lansia berbasis IoT, pertama-tama, pasangkan kabel pelangi pada ruangan yang berukuran 4x3 meter, sekaligus mengimplementasikan 8 buah sensor PIR dengan menggunakan microcontroller Wemos D1R1 sebagai modul Wi-Fi. Kemudian, pasangkan sensor detak jantung dan suhu badan di lengan lansia tersebut. Apabila sudah dipasangkan, maka program yang telah di-upload di microcontroller Wemos yang dipakai lansia akan muncul keterangan Connected to Wi-Fi dengan IP 192.168.100.14 untuk terhubung ke dashboard Keyen. Selanjutnya, untuk menuju ke dashboard Keyen, mari kita membuka website dan mengetikkan link Keyen yang tertera pada video tersebut. Setelah link Keyen diketikkan, maka akan secara otomatis muncul kotak dialog untuk mengisi username dan password yang sudah didaftar terlebih dahulu. Untuk dapat melihat hasil keseluruhan pada dashboard Keyen, berikut penerapannya. Video ini menunjukkan lansia sedang bergerak dengan memakai sensor detak jantung dan suhu badan yang dipasangkan pada lengan di dalam sebuah ruangan yang sudah kita pasang sensor PIR. Maka tampilan pada dashboard Keyen di laptop menunjukkan suhu tubuh lansia 35,44 derajat Celcius, digital motion-nya dengan tanda on yang lansia sedang bergerak, dan pulse heart atau detak jantungnya 107 BPM. Dan apabila lansia tidak bergerak dalam kurun waktu 5 menit atau lebih, seperti dalam video ini, maka tampilan pada dashboard Keyen di laptop menunjukkan suhu tubuh lansia 35,56 derajat Celcius, digital motion dengan tanda off yang artinya lansia tidak bergerak, dan pulse heart atau detak jantung 89 BPM. Setelah sensor berhasil mendeteksi suhu tubuh, gerakan, dan detak jantung lansia, maka Keyen akan mengirimkan notifikasi berupa SMS ke nomor tujuannya. Pada gambar ini, kami mencoba dengan menggunakan
nomor yang berbeda. Alhasilnya, Keyon berhasil mengirimkan pesan lebih 2 nomor tujuan yang berbeda. Demikianlah hasil dari tugas akhir kami yang berjudul Sistem Monitoring Kesehatan Lansia Berbasis IoT. Terima kasih.